Billahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Darmawansah, semester 4A, Prodi Teknik Informatika, kampus STMIK Syekh Zainuddin Nahdlatul Ulama Anjani, Lombok Timur. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Etika Profesi dengan judul Memahami Etika Profesi. Dan yang terhormat dosen pembimbing saya Zainul Arifin MPD. Namun sebelum kita mulai, mari kita intro dulu ya, atau sekedar hiburan. Ini dia. Belanja Shopee Ramadan THR 10 miliar. Belanja Shopee Ramadan THR 10 miliar. Shopee, 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 Shopee. Itu dia sekedar intro atau iklan ya. Tapi ini bukan di endorse ya. Maklumi saja, untuk hiburan biar nggak jenuh gitu. Selanjutnya kita akan mempresentasikan etika profesi. Yang pertama, pengertian etika profesi. Etika profesi atau profesional etik adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas pengertian etika profesi menurut para ahli sebagai berikutnya. Yang pertama, menurut Prakoso. Menurut Prakoso, etika profesi adalah etika sosial dalam etika khusus, mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada ilmu dan profesi yang disandangnya. Yang kedua, menurut Anang Usman SH MSI, etika profesi adalah sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang sesama. Selanjutnya, menurut Siti Rahayu pada 2010, menurut Siti Rahayu, etika profesi adalah kode etik untuk profesi tertentu dan karenanya harus dimengerti selayaknya, bukan sebagai etika absolut. Lanjut, yang keempat, menurut Sawyer. Menurut Sawyer, etika profesi adalah pernyataan-pernyataan yang berorientasi pada pedoman yang digunakan sebagai haluan perilaku dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Selanjutnya nomor 5, yaitu Utami dan Nugroho. Menurut Utami dan Nugroho, etika profesi adalah rumusan penerapan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan pegawai atau karyawan. Nomor 6, Lubis. Menurut Lubis, etika profesi adalah sikap hidup yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas. Ya. Selanjutnya nomor 7, Kaiser. Menurut Kaiser, etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Dan yang terakhir, menurut Muhtar. Menurut Muhtar, etika profesi adalah aturan perilaku yang memiliki kekuatan mengikat bagi setiap pemegang profesi. Itulah pengertian etika profesi menurut para ahli. Saya menyimpulkan di sini, menurut saya, etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan keadilan
atas ilmu yang pernah dicapainya. Singkatnya yaitu bagaimana seseorang yang berprofesi bisa mengamalkan ilmu-ilmu terhadap masyarakatnya. Begitu. Selanjutnya, fungsi etika profesi. Fungsi etika profesi. Adapun fungsi etika profesi diantaranya yaitu sebagai pedoman bagi semua anggota suatu profesi mengenai prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Nomor 2, sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu. Yang terakhir, fungsi etika profesi yaitu sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika dalam keanggotaan suatu profesi. Selanjutnya, tujuan etika profesi. Di sini tujuan etika profesi ada banyak. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan mengelola kesejahteraan anggota profesi. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk membantu meningkatkan mutu suatu profesi. Yang kelima, untuk meningkatkan pelayanan suatu profesi di atas keuntungan pribadi. Yang keenam, untuk menentukan standar baku bagi suatu profesi. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan terjalin dengan erat. Lanjut, prinsip dasar etika profesi. Prinsip yang pertama, prinsip tanggung jawab. Setiap profesional harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan, juga terhadap hasilnya. Selain itu, profesional juga bertanggung jawab terhadap dampak yang mungkin terjadi dari profesinya bagi kehidupan orang lain atau masyarakat umum. Lanjut, untuk prinsip yang kedua, keadilan. Setiap profesional dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam hal ini, keadilan harus diberikan pada siapa saja yang berhak, terutama untuk masyarakat dan dirinya sendiri. Yang ketiga, prinsip otonom. Prinsip profesional mempunyai wewenang dan kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Artinya, seseorang profesional berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan kode etik profesi tersebut. Nah, yang keempat, Yang keempat, prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral merupakan kualitas kejujuran dan prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Artinya, seorang profesional harus memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesi dirinya dan masyarakat. Selanjutnya, contoh etika profesi dalam bidang teknologi informasi. Pada artikel kali ini, saya akan membahas tentang contoh etika profesi di bidang teknologi informasi yang sebelumnya telah dibahas tentang apa itu etika profesi, ciri khas profesi, pengertian profesionalisme, dan kode etik profesionalisme. Etika memiliki peranan yang cukup penting dalam setiap profesi, karena tanpa etika, suatu individu atau kelompok yang memiliki profesi tidak akan bisa bekerja secara profesional. Hal ini menyebabkan etika dan profesi memiliki kaitan yang erat. Dalam bidang teknologi informasi, etika profesi diperlukan untuk mengurangi tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dari segi etika dan moral, seperti kejahatan komputer, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang saya presentasikan tadi, yaitu etika profesi
adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka pelaksanaan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Dan bagaimana seorang yang profesional dapat mengamalkan ilmunya pada masyarakat dengan penuh keadilan dan bertanggung jawab. Tentu dengan prinsip-prinsip yang tadi, seperti prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, dan prinsip otonom, serta prinsip integritas moral, agar tidak mencederai etika profesi tersebut, terutama profesi yang dijalankan sendiri. Ya, sekian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum.